Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafizun usini wa iyyakum bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kami hormati, para alim, para ulama yang kami muliakan dan kami hormati, para asatidah yang kami muliakan dan hormati, Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kepumas yang saya muliakan dan kami hormati, seluruh pengurus takmir Masjid At-Taqwa Perguruan Muhammadiyah Kepumas yang kami muliakan dan hormati, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, adik-adik, para remaja, anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya sayangi, yang kami banggakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada petang hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim di Masjid At-Taqwa Perguruan Muhammadiyah Kepumas ini untuk bersama-sama saling sapa menyapa dan juga melakukan iktikaf sekaligus menanti saatnya kita berbuka nanti dan diikuti dengan kajian petang hari ini.
Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah sebagai amal yang soleh, amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, takwa, salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpah ruahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan semacam kajian, kalau kajian kan menterengnya yang kita bincang-bincang itu saja. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki hari keberapa? Hari 19 atau hari 20 ya? Kalau 20 itu berarti mengikuti pemerintah Muhammadiyah. Kalau 19 berarti mengikuti pemerintah negara Republik Indonesia. Jadi kita sudah, kalau mengikuti Muhammadiyah berarti sudah ke-20. Nanti malam kita akan masuk ke hari ke-21. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di 10 hari yang kedua. Saat ini kita berada di 10 hari yang kedua. Dan nanti malam kita akan berada di 10 hari yang terakhir. 10 hari yang ketiga. Di mana fase itu adalah fase itqum minan nar. Saat-saat kita dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah SWT. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, rasanya kita tidak terasa, ternyata ibadah di bulan suci Ramadan sudah kita lalui selama 20 hari. Maka pada kesempatan yang mulia ini, ada baiknya kita melakukan muhasabah, mengoreksi, mengevaluasi, meneliti sejauh mana amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira ngajine wis kathah ping pira, iktikafnya bagaimana, kemudian sedekahnya bagaimana, sholat sunnahnya bagaimana, dan lain sebagainya. Maka yang tahu adalah bapak-bapak dan saudara sekalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melihat oh si A begini. Oh si B itu adalah sangat rajin, sangat istiqomah. Tapi mari kita koreksi, kita melakukan muhasabah. Nah, baiklah Bapak dan saudara sekalian, kita akan memasuki 10 hari yang terakhir. Nah, hakikatnya Bapak dan sekalian, kemuliaan, kebaikan, keistimewaan di bulan suci Ramadan ini letaknya di 10 hari yang terakhir ini.
Jadi 10 hari yang terakhir ini adalah saat-saat yang paling istimewa di bulan suci Ramadan ini. Bukan di awalnya, bukan di pertamanya, tetapi di akhirnya. Di 10 hari yang terakhir. Maka ibaratnya Bapak dan sekalian, di 10 hari yang terakhir itu maka ini saatnya kita berpacu, bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah SWT. Kita analogikan dengan pertandingan olahraga, atau katakanlah kita ambil misalnya pertandingan sepak bola. Kalau misalnya di 10 hari yang pertama itu anggap saja itu adalah saat-saat babak penyisian, di mana di saat memulai babak penyisian itu orang sangat antusias sekali untuk melihat pertandingan. Nah, kita sama ketika memasuki bulan suci Ramadan di 10 hari yang pertama itu semangatnya luar biasa bagi seluruh umat muslim di Indonesia khususnya. Bahkan pamflet-pamflet, poster-poster, ucapan-ucapan kalimat selamat menaikkan ibadah puasa, selamat datang bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu banyak sekali dilakukan. Kita bisa melihat bagaimana semangatnya ketika di awal melaksanakan sholat tarawih, hampir di masjid, di mushola, di mana-mana itu meluber. Ada yang tidak tempat, tidak punya bagian tempat sehingga harus sholat di lorong-lorong, sehingga memberikan pekerjaan kepada pengurus takbir untuk menyediakan tempat tersebut. Nah, ini ibaratnya seperti pertandingan di awal babak penyisian. Semuanya sekali. Ketika 10 hari yang kedua itu jamaah sudah mulai berkurang. Makanya pengurus takbir sudah tidak sibuk lagi menyiapkan tempat dan lain sebagainya, karena jamaahnya sudah berkurang. Bahkan sopnya semakin berkemajuan, semakin maju. Demikian pula ketika pertandingan sepak bola, babak perempat final atau semifinal, itu pun pemainnya juga cuma sedikit, yang nonton pun juga sedikit, karena apa? Jagonya kalah, jagonya tidak masuk misalnya. Kemudian memasuki 10 hari yang terakhir, ini adalah merupakan peluang untuk mendapatkan predikat yang tertinggi, mendapatkan juara grand final. Maka semangatnya luar biasa bagi pemain. Tapi jumlahnya sangat sedikit Bapak dan Saudara. Kita juga sama demikian. Umat Islam ketika 10 hari yang terakhir itu jumlahnya sedikit yang ada di masjid dan di mushola. Yang terawih jumlahnya juga sedikit. Kemudian tadarusnya pun juga demikian. Bahkan di akhir-akhir sudah tidak ada suara Al-Quran dipergunakan. Ini fenomena yang berkembang di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, 10 hari yang terakhir ini adalah momentum yang paling utama. Kemuliaan bulan Ramadan itu adalah letakkan di akhir 10 hari yang terakhir. Dan disinilah nanti akan ada yang namanya yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Bapak dan
saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang Ramadan itu di akhir ini. Tapi betapa sedikitnya orang yang bersungguh-sungguh di dalam memasuki 10 hari yang terakhir. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua yang terdapat dalam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tasakharu lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Itu artinya Bapak dan Saudara, kemuliaan yang namanya Lailatul Qadar itu letaknya di 10 hari yang terakhir, bukan di awal, bukan di pertengahan, tetapi di 10 hari yang terakhir. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita mencari malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian di hadis lain Rasulullah juga menganjurkan taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Nah, ini lebih spesifik lagi Bapak dan sekalian. Jadi yang jelas malam Lailatul Qadar itu letaknya di 10 hari yang terakhir. Kalau hadis yang kami bacakan di yang terakhir tadi memberikan spesifik waktu Lailatul Qadar adalah di waktu-waktu yang ganjil, yaitu tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Gitu. Kemudian Bapak dan sekalian, Umar bin Khattab mengatakan bahwa taharraw Lailatul Qadri bis-sab'il awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar pada 7 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau 7 hari 7 yang terakhir itu berarti tanggal, bisa tanggal 23, bisa tanggal 24, 25, 26, 27, 28, dan 29. Itu kalau puasanya 29. Tapi kalau puasanya itu jumlahnya 30 hari, maka bisa dimulai dari tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Nah, ini Bapak-bapak dan saudara sekalian, waktu-waktu di mana Lailatul Qadar itu akan turun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Bapak dan sekalian, Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita bahwa Nabi Muhammad pada 10 hari yang terakhir itu sangat melakukan kekhususan. Ibadahnya tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, bahkan sampai mengencangkan ikat pinggangnya.
Katanya kan Nabi SAW idza dzakara al-ashru sabta min zarahu wa ahya lailatu wa aywada bahwa Rasulullah SAW jika telah memasuki 10 hari yang terakhir, yaitu pada bulan Ramadan, beliau akan mengencangkan sabutnya, menghidupkan alamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah sungguh-sungguh ketika memasuki 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini bisa dimaknai bahwa ketika malam hari Rasulullah tidak mengumpuli istri-istri yang lain. Jadi beliau tidak mengumpuli istri-istri di malam hari, tetapi khusus fokus untuk melakukan ibadah di malam 10 hari yang terakhir, dan juga membangunkan keluarganya, membangunkan semua. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, di lain hadis Rasulullah juga mengatakan, karena Rasulullah SAW ya jatahidu fil asri al-akhir ma la yajtadihu fi ghairihi. Jadi ini Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam terakhir yang tidak beliau lakukan di malam-malam yang lainnya. Itu artinya Bapak dan Saudara sekalian bahwa Rasulullah betul fokus ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Beliau fokus untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, kita tadi bicara masalah Lailatul Qadar. Nah, sekarang apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu disebutkan dalam Al-Quran. Insya Allah kita semuanya sudah paham, kita semuanya sudah hafal, sudah tahu. Disebutkan dalam surat Al-Qadar, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar itu artinya bahwa pada saat itu Al-Quran diturunkan mulai dari Lauh Mahfuz menuju ke langit yang paling bawah. Itu langit yang ada, yang kita lihat itu semuanya sebanyak itu diturunkan semuanya dari Lauh Mahfuz menuju ke Baitul
Izzah. Kemudian fase yang kedua dari Baitul Izzah disampaikan kepada malaikat Jibril, diberikan atau disampaikan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, tidak langsung semuanya selama atau sejumlah 30 juz tidak, tetapi secara berangsur-angsur selama 23 tahun lebih 4 bulan lamanya. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar, langsung dari Lauh Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun lebih 4 bulan. Ini kemuliaan, ini keistimewaan daripada Lailatul. Kemudian Allah juga mengatakan, "Lama adraka ma Lailatul Qadar." Apa saja Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Maka ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Qadar itu adalah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Qadar itu adalah malam yang suatu malam yang kebaikannya lebih baik kalau dibanding dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu dihitung dijadikan 6 tahun, kira-kira 83 tahun lebih 4 bulan atau 83,333 tahun. Khairun min alfi syahr. Kemudian tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam Qadar itu malaikat-malaikat itu semuanya turun ke bumi. War-ruhu fiha, dan termasuk ruh. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah sebagai lambang pemimpin dari malaikat-malaikat semua. Malaikat Jibril pun juga turun ke dunia. Biizni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Tuhannya mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan Allah. Jadi malaikat-malaikat turun ke bumi ini, Bapak dan sekalian, dalam rangka memberikan apa? Bentuk kemuliaan daripada Lailatul Qadar. Suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka malaikat-malaikat semuanya turun. Sehingga malam Lailatul Qadar bisa dimaknai sebagai tempat yang sesak. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang sesak. Kenapa? Karena malaikat semuanya turun. Jadi dunia ini dipenuhi oleh malaikat-malaikat semua. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengandung kemuliaan
yang namanya Lailatul Qadar. Para malaikat itu berdoa, memohon kepada Allah, mendoakan orang-orang yang saat itu melakukan iktikaf, melakukan qiyamul lail, melakukan baca Al-Quran, melakukan sedekah, melakukan perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka didoakan oleh semua kita. Salamun dia hatta maghfirah. Pada malam Qadar itu dalam keadaan suasana yang tenang, damai, sejahtera, selamat. Malam itu selamat, malam itu damai, tenang, tentram. Karena didoakan oleh sekian banyak malaikat. Semuanya memohon kepada Allah SWT, mendoakan orang-orang yang melakukan ibadah pada malam tersebut, sehingga yang namanya jin setan itu tidak bisa masuk di malam itu hingga terbitnya fajar. Nah, Bapak dan saudara sekalian, jadi jamaah salat Ahad, jamaah pengajian Masjid Taqwa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, sekarang Bapak dan saudara sekalian, esensi daripada Lailatul Qadar. Apa esensi daripada Lailatul Qadar? Bapak-bapak dan saudara sekalian, malam Lailatul Qadar itu waktu diturunkannya Al-Quran. Dengan Al-Quran ini Bapak dan saya akan merubah pola kehidupan kita, merubah secara total. Esensinya akan memberikan kebaikan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya misalnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau belum mendapatkan wahyu dari Allah SWT, maka hidupnya mereka atau beliau itu terisolasi. Beliau terisolasi, tidak bisa bebas dengan masyarakat yang ada. Mengapa? Karena masyarakat kebanyakan mereka penyembah berhala. Rasulullah Nabi kita Muhammad belum pernah, bahkan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap berhala. Sehingga Rasulullah menyendiri, tidak mau kumpul dengan masyarakat yang penyembah berhala, penyembah batu, penyembah kayu, penyembah buah-buahan dan sebagainya. Khawatir akan bisa tertutup. Apakah Muhammad tidak dipercaya masyarakat? Dipercaya. Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Gelar itu bukan muncul dari beliau sendiri, tetapi gelar Al-Amin itu diberikan oleh masyarakat. Masyarakat memberikan gelar kepada Muhammad dengan gelar Al-Amin. Artinya orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya oleh semua yang percaya bahwa Muhammad adalah orang yang baik, orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Tetapi beliau menyendiri, jangan sampai nanti akan terbawa oleh kehidupan.
Nah, kehidupannya sampai usia 40 tahun beliau gelisah karena terisolir dengan kehidupan masyarakat, dan Muhammad menjaga akidah yang selama itu. Kemudian beliau berpaham menunggu terus, maka turunlah wahyu yang pertama dalam surat Al-Alaq. Allah berfirman, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah ayat ini turun yang pertama kali, maka Nabi kita Muhammad SAW itu menjadi pede. Beliau pede, merasa dirinya mendapatkan sugesti yang luar biasa. Karena apa, Bapak Saudara? Al-Quran ini kan sebagai petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan merupakan penjelasan daripada beberapa petunjuk yang ada, dan juga sebagai pembeda mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ini Al-Quran. Dengan Al-Quran ini sehingga Rasulullah Muhammad dinyatakan sebagai Rasul Allah saat itu, dan beliau semakin bersemangat, lebih senang lagi, dan merubah kehidupannya. Nanti suatu saat nanti dengan Al-Quran ini nanti akan bisa merubah kehidupan masyarakat dari penyembah berhala menuju kepada penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau terus merindukan Al-Quran. Dan ayat yang kedua yang turun adalah surat Al-Mudaththir. Allah berfirman, Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur. Hai orang-orang yang muslim, wahai orang yang berkemuliaan, bangunlah, berilah peringatan. Dan ini Rasulullah sudah mulai mendapatkan tugasnya untuk memberi peringatan kepada manusia. Barokah fakabir, dan agungkan Tuhan, besarkan Tuhan, yaitu Allah Akbar. Wajah pada fatahir, dan cucilah pakaian. Pakaian di sini bisa pakaian yang berupa ini, pakaian yang pakai, maupun pakaian dalam hati, yaitu akhlak. Bapak dan saudara sekalian, ini Rasulullah. Akhirnya kehidupan orang semakin baik, lebih baik daripada 1000 orang, karena dampaknya akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Kemudian kita ambil contoh lagi, mungkin masih berapa menit, masih 10 menit. Ada kalau Rasulullah, kalau Muhammad adalah orang yang tidak menyembah berhala. Ada seorang penyembah berhala, orang yang keras, orang yang sangat ditakuti, orang yang punya pengaruh yang sangat besar.
Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini, Bapak dan saudara sekalian, beliau itu adalah orang yang sangat keras. Tatkala beliau itu mendengar bahwa ada orang yang namanya Muhammad bin Abdullah menyampaikan, membawa misi dan menjadikan orang-orang Bani Hasyim ini menjadi terpecah belah karena kehadiran daripada Muhammad bin Abdullah. Maka Umar marah besar. Umar marah karena Muhammad yang telah membawa ajaran yang baru dianggapnya sebagai pemecah belah suku Quraisy dan masyarakat sekitar. Maka suatu ketika Umar bin Khattab keluar mencari orang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah. Untuk apa? Mau dibunuh, dipateni. Karena apa? Karena dia sebagai biang kelautan masyarakat Bani Hasyim menjadi terpecah belah. Nah, dalam perjalanan apa yang terjadi Bapak dan Saudara, Umar ketemu dengan Nu'am bin Abdullah. Ditanya, Umar, kamu kok bergegas, kok susu-susu gitu? Mau kemana? Aku goleki sing jenenge Muhammad bin Abdullah. Lho apa? Karena dia telah memecah belah Bani Hasyim. Dan aku gak terima. Saya tidak terima. Terus saya ketemu, apa ini? Sebentar. Nah, itu kamu lakukan. Sebelum kamu lakukan, coba kamu pulang ke rumah. Kamu jangan marah. Saya tunjukkan. Kalau Muhammad bin Abdullah kamu cap sebagai orang yang membaca belah, sementara adikmu yang bernama Fatimah binti Khattab dan suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid, dia sudah menjadi pengikut Muhammad bin Abdullah. Maka Umar ingin meyakinkan, Mu'am, kamu jangan ngaco. Loh, sedang mulia. Pulanglah, lihat dulu di rumahmu. Kamu lihat adikmu sendiri, Fatimah bagaimana. Maka Bapak dan Saudara sekalian, Umar hatinya semakin meroboh, marahnya semakin bertambah tinggi karena mendengar keluarganya, adiknya Fatimah itu sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Artinya dia sudah menjadi orang Muslimah bersama dengan suaminya. Nah, sampai di rumah Bapak dan sekalian, Umar mendengarkan lantunan kalam Ilahi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dibacakan oleh Fatimah adiknya Nabi. Sementara Sa'id bin Zaid mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Umar ternyata semakin marah. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi. Dulu adikku saya jadi pengikut Muhammad. Maka lawan didobrak dan ditanya, wahai Bani, apa yang kau baca?
Maka Fatimah tidak pergi. Coba bahas ini, saya lihat. Fatimah mengatakan, jangan, kamu tidak punya hak untuk membaca. Jangan membaca, menyentuh saja tidak boleh. Karena kamu bukan pelapis. Maka semakin marah, kemudian akhirnya ditampar sampai dengan giginya berdarah. Saat itu Umar bin Khattab menampar kakinya karena marah dan menghujat. Akhirnya lembaran yang membaca tadi terjatuh, kemudian diambil oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian membaca, yaitu surat Toha ayat 1 sampai 6. Pada hari ini saya bacakan kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yasha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta al-ardh. Maka Umar membaca dengan diresapi, dengan penuh penghayatan, sampai berkali-kali lebih daripada kita. Diulang lagi dibaca dengan penuh penghayatan. Kemudian dia bersenyum, kalau ini bukan karangan Muhammad bin Abdullah. Ini bukan tulisannya Muhammad bin Abdullah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Begitu indahnya kata-katanya, susunan kata-katanya. Maka syair di Arabi tidak ada yang bisa menambah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Insya Allah ini adalah firman Tuhan. Maka Umar pun minta tolong kepada wahai Abu Fatimah, tunjukkan, tolong tunjukkan di mana Muhammad sekarang berada. Untuk apa coba? Saya akan menyatakan diri menjadi pengikut Muhammad. Artinya saya akan berkuat Islam. Tolong gimana? Kenapa? Saya pernah membaca ini bukan tulisan Muhammad. Ini saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka saya ingin bertemu dengan Muhammad dan saya akan menjadi orang Islam. Maka akhirnya mengatakan, kalau kamu ingin bertemu Muhammad sekarang berada di rumahnya Al-Aqam, di rumahnya Al-Aqam. Beliau bersama dengan orang-orang Islam di sana. Kemudian apa yang terjadi? Bapak dan Ibunya Umar bin Khattab dengan bergegas, sangat penasaran sekali, ingin bertemu dengan Allah. Kemudian dia sampai di rumah Al-Aqam dan kemudian dia sampai di depan pintunya. Para sahabat khawatir, ya Rasulullah, ini Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah. Bagaimana kita, ya Rasulullah? Kita tentu diamalkan oleh mereka, ya Rasulullah. Maka Rasulullah dengan bijak mengatakan, sudah kamu tinggal saja. Sudah saya tidak bisa. Maka ketika Umar bin Khattab masuk ke rumah Allah, beliau bilang Muhammad, wahai Muhammad, saya dengan ini mengatakan menjadi orang Muslim. Maka disinilah Bapak dan Saudara, kebaikan yang terjadi bahwa Al-Quran ini memberikan lebih daripada 1000 bulan. Karena waktunya sudah selesai, Bapak dan Saudara dikasihkan, masuknya Islam Umar bin Khattab memberikan dampak yang luar biasa, bahkan lebih daripada 1000 bulan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfirullah.